Makasih Pak Joni. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal berapa sekarang? 10, 11, 11. Selamat malam. Aduh, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Beneran, Bang. Oh, nggak ada suaranya nih. Ya. Tes 1, 2, 3. Oh, nggak ada suara sih. Ada ya? Oh, gitu. Malam Bapak Ibu, selamat jumpa lagi di malam hari ini dalam sesi ke-7 belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus. Dengan temanya adalah tidak membalas dendam, mengasihi musuh. Untuk malam hari ini Pak Sunarto tidak bisa berhalangan hadir dan saya mencoba membantu menjadi hostnya pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, saya mohon bantuan dari Pak Agus untuk membuka KPKS pada malam hari ini. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Ipon. Bapak Ibu, Kasih, Pak. Mari kita mulai pengajaran malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, Engkau yang berada di surga, kembali malam hari ini kami diajak oleh tim KPKS Hieronymus untuk belajar bersama mengenai kasih Tuhan Yesus yang diberikan pada kita semua. Hari ini termasuk kami semuanya mengira satu hal yang sulit kami lakukan, dan kami akan dari awal hingga akhir akan mendengarkan dengan penuh hikmat agar kami dapat melakukannya, kasih Tuhan yang diberikan dengan cara mengasihi musuh dan tidak membalas dendam. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kami agar kami dapat mengerti sepenuhnya apa yang diberikan oleh Pak Seto dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kemuliaan pada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya serahkan kembali kepada Bu Ivon. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Selamat malam Pak Seto. Kita sudah bisa mulai. Ya, selamat malam. Silakan Pak Seto. Baik, selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Malam ini kita akan bahas satu tema tentang mengasihi, dan wujud konkret ketika orang mengasihi itu salah satunya adalah tidak melakukan balas dendam dan kemudian juga mengasihi musuh. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu teks yang sering kali dianggap sebagai pembenaran dari balas dendam. Silahkan Bapak Ibu ke Injil Matius bab 5 mulai dari ayat 38. Matius 5 mulai dari ayat 38. Begini dulu, Bapak Ibu pernah disakiti orang belum? Pernah disakiti atau belum? Pernah Pak Seto. Ya, tolong ingat-ingat ketika Bapak Ibu disakiti, tapi bukan dalam rangka untuk melakukan tindak lanjut, enggak. Tapi yang saya minta tolong Bapak Ibu amati apa yang kita rasakan atau yang muncul di dalam hati ketika saya disakiti. Bisa jadi dalam hati itu muncul rasa sedih, marah, gitu ya, jengkel, ya. Kemudian bisa jadi juga itu muncul keinginan untuk membalas. Seperti orang itu sudah menyakiti saya, dalam hati muncul orang itu pun harus disakiti. Dan kemudian munculnya perasaan seperti itu, Bapak Ibu. Itu ya bukan sesuatu yang kita rencanakan. Enggak pernah mungkin misalnya gini. Bapak Ibu mendengar ajakan untuk silahkan Bapak Ibu membangkitkan rasa dendam di dalam hati. Enggak pernah muncul ungkapan seperti itu. Tapi kalau ayo membalas, bisa jadi. Kamu harus membalas, bisa jadi. Tapi silahkan merasa dendam. Nah, kalimat seperti itu enggak muncul dalam pembicaraan. Karena rasa dendam itu muncul begitu saja di dalam hati, dan rasa itu muncul ketika orang mengalami disakiti. Kemudian yang lain lagi bisa jadi ini bukan soal membalas secara langsung, tapi bisa meminta kepada Tuhan untuk memberikan balasan. Itu juga bisa terjadi. Jadi minta kepada Tuhan supaya Tuhan membalas. Kadang-kadang kalimatnya itu bisa sangat halus. Ketika saya disakiti,
kemudian saya mengatakan untuk menghibur diri, gitu ya. Tapi juga ada rasa lain di dalam hati, Tuhan tidak tidur. Nanti kalau orang yang sudah menyakiti saya itu benar-benar sudah celaka, lalu saya akan bisa mengatakan, "Loh, benar kan? Tuhan tidak tidur." Nah, Tuhan tidak tidur itu dianggapnya ngapain? Melihat kejahatan yang sudah dilakukan kepada saya, dan kemudian pada saatnya Tuhan akan memberikan balasan. Nah, hal seperti itu sekali lagi bisa muncul di dalam hati ketika orang disakiti. Nah, kemudian sekarang kita lihat teksnya. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Kalau kita hanya mendengarkan perintah ini dan kemudian tidak memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan, orang atau kita bisa salah memahami, dan pemahaman yang salah tentu akan membuat orang melakukan praktek atau tindakan yang salah juga. Nah, sekarang begini dulu. Orang seringkali membaca mata ganti mata dan gigi ganti gigi sebagai pembenaran atau dasar untuk balas dendam. Nah, kemudian apakah benar yang dimaksudkan itu adalah balas dendam? Kalau yang benar yang dimaksudkan itu adalah balas dendam, Bapak Ibu, lihat sekarang ke ayat 17. Bab 5 ayat 17. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kemudian ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Nah, kalau memperhatikan 2 ayat ini, Bapak Ibu, perintah mata, ganti gigi sebenarnya tidak bisa dipahami sebagai hukum tentang balas dendam. Kalau dipahami sebagai hukum tentang balas dendam, kayaknya perlu dihapus dari hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, nggak bisa orang meniadakan hukum Taurat, biarpun salah satu yang paling kecil. Nah, apa yang ada di dalam Taurat, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, itu kita perlu baca dalam pemahaman yang sebenarnya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan membuka dulu kitab Imamat, bab 24, ayat 19 dan 20. Imamat 24. Ayat 19, Imamat 24, 19 dan 20. Apabila seseorang membuat sesamanya cacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi.
seperti ia membuat orang lain cacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya pedoman ketika para hakim menjatuhkan hukuman. Ya. Kalau ada orang yang memukul mata sesamanya sampai matanya bengkak, hukuman apa yang cocok untuk orang itu? Hukumannya adalah ya dipukul matanya sampai bengkak. Kalau ada orang yang memukul tangan sesamanya sampai patah, maka pelaku kejahatan ini harus dihukum. Hukumannya ya setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Maka orang itu ya harus dihukum dengan tangannya dipukul sampai patah. Gitu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Prinsipnya hukuman kan harus seimbang dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Jadi kita tidak ketemu mata ganti nyawa. Kalau begitu ya hukumannya lebih berat daripada kejahatan yang sudah dilakukan. Nggak boleh juga lebih ringan, nggak imbang nanti jadinya. Jadi kalau mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu yang kita perlu ingat, ini adalah pedoman dalam memberikan hukuman. Nah sekarang pun Bapak Ibu, hukuman dijalankan dengan prinsip yang sama kan ya, keadilan. Jadi orang yang melakukan kejahatan harus dihukum dan hukumannya harus adil. Nah, adilnya yaitu diurus, diperhatikan di dalam kitab hukum pidana gitu ya. Tapi prinsip yang sama sekali lagi masih berlaku. Hukuman dijatuhkan setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian apa yang dikatakan sebagai prinsip dalam memberikan hukuman? Ini sebenarnya juga peringatan supaya orang tidak berlaku jahat kepada sesama. Kalau kamu tidak mau tanganmu patah karena dipukul, ya jangan memukul. Kalau kamu tidak mau matamu bengkak karena dipukul, ya jangan pukul mata orang lain. Kalau bahasa sekarang, kamu mau mencubit, ya jangan mencubit. Kemudian, sekarang silahkan ke Imamat, bab 19, ayat 18. Imamat 19, 18. Sudah ketemu? Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kitab Imamat, bagian dari Taurat, ini sudah mengingatkan supaya orang tidak menuntut balas dan tidak menaruh dendam, tidak membiarkan rasa dendam ada di dalam hati. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu tidak bisa dipahami sebagai urusan ini balas dendam. Karena kalau orang sudah bicara balas dendam itu urusannya kan lebih pribadi atau kelompok ya, tidak melibatkan institusi yang lebih tinggi, yang lebih formal gitu ya. Nah, kemudian sekarang begini, silahkan Bapak Ibu sekarang beralih ke Injil Matius dulu, bab 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Sudah ketemu? Silahkan diperhatikan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki,
supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi, itulah inti hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Nah, Yesus juga menunjukkan isi atau inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi itu adalah seperti yang sudah diucapkannya. Apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, ini tadi klarifikasi ya, untuk melihat mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu bukan perintah untuk membalas dendam. Sehingga orang tidak perlu berpikir untuk menyingkirkan atau menghapus ayat 38 ini. Ya, itu klarifikasi dulu. Nah, kalau begitu kan nggak ada yang salah dengan mata ganti mata dan gigi ganti gigi, karena mengingatkan satu, hukuman harus seimbang dengan kejahatan yang sudah dibuat. Kedua, mengingatkan orang untuk tidak berlaku jahat kepada orang lain. Nggak ada yang salah di situ. Tapi kemudian lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, sekarang begini, ini gaya bicara Tuhan Yesus itu dengan gaya hiperbola ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri tidak melakukan hal yang seperti ini secara harafiah. Kalau pipi yang kanan ditampar, kasih, suruh orang itu nampar pipimu yang kiri juga. Nah, ketika Tuhan Yesus dihadapkan pada ini mahkamah agama Yahudi, jawaban yang disampaikan oleh Tuhan Yesus membuat imam besar dan yang hadir dalam sidang itu nggak senang. Lalu seorang penjaga menampar Yesus. Dan setelah Yesus ditampar, apakah Yesus memberikan pipinya yang lain dan mengatakan, tampar pipiku yang sebelah juga? Enggak begitu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau ucapanku salah, tunjukkan salahnya. Tetapi kalau ucapanku itu benar, lalu mengapa kamu kok menampar aku? Jadi apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang pipi kanan dan pipi kiri, ini bukan harafiah, tetapi Yesus bicara dengan hiperbola. Nah sekarang begini, Bapak Ibu, yang dimaksudkan oleh Yesus itu sebenarnya apa? Sekarang begini, Bapak Ibu pernah difitnah belum? Atau Bapak Ibu pernah mendapat perlakuan buruk dari orang lain? Saya ambil contoh fitnah aja ya, biar gampang, supaya gampang saja. Kalau Bapak Ibu difitnah, gitu ya, itu kan ada rasa jengkel muncul di dalam hati. Lalu bisa muncul keinginan untuk membalas. Aku akan ganti memfitnah dia. Aku ganti akan memfitnah dia. Nah, kalau itu terjadi, maka orang itu memfitnah saya pun memfitnah dia. Kalau begitu, saya sebenarnya melakukan kejahatan yang sama dengan yang saya benci. Saya tidak senang ketika difitnah. Tapi kemudian saya melakukan hal yang sama, ganti memfitnah. Kemudian kalau itu terjadi, maka kemudian orang memberikan alasan. Saya melakukan ini karena orang lain sudah melakukan yang seperti ini. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu, yang bertanggung jawab atas tindakan saya kan saya sendiri. Ketika misalnya, Bapak Ibu, kita dengar macam-macam kasus kriminal kan ya. Kalau ada orang difitnah, lalu orang yang difitnah itu marah,
lalu membunuh orang yang memfitnah, yang masuk penjara yang membunuh kan, bukan yang memfitnah. Yang memfitnah sih sudah terlanjur mati, nggak bisa dihukum. Tetapi apapun alasannya, karena saya sudah membunuh, maka saya yang harus bertanggung jawab dan terima hukuman. Lebih lanjut, lebih serius lagi, kalau begitu Bapak Ibu, saya mau memfitnah atau saya tidak akan memfitnah, yang menentukan siapa kalau cara saya berpikir seperti itu. Orang lain memfitnah saya, maka saya balik memfitnah. Berarti yang menentukan tindakan saya itu bukan saya sendiri, apalagi Tuhan, melainkan orang yang sudah berbuat jahat kepada saya, itulah yang menentukan saya berbuat baik atau tidak berbuat baik. Nah, itu kita perlu pahami yang seperti ini. Tuhan Yesus menginginkan supaya yang menentukan saya bertindak atau tidak bertindak, itu bukan kejahatan. Kalau orang lain berlaku baik kepada saya akan berlaku baik. Kalau orang lain berlaku jahat kepada saya akan berlaku jahat. Berarti yang menentukan saya berbuat baik atau tidak, itu orang lain. Nah, Tuhan Yesus tidak menginginkan yang seperti itu. Yang harusnya berkuasa atas tindakan saya, yang harusnya menentukan apa yang saya katakan, tidak saya katakan, yang saya buat atau tidak saya buat, ya harusnya saya sendiri. Tentu dalam relasi dengan Tuhan. Nah, kemudian ini peringatannya ya jadinya ya. Jangan sampai kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepadaku itu mengatur hidupku, menentukan tindakanku, dan kemudian ya membuat aku melakukan yang jahat juga. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, enggak usah balas. Kenapa kok tidak perlu membalas? Begitu kamu membalas, berarti kelakuanmu, tindakanmu, ucapanmu ditentukan oleh orang lain. Dengan tidak membalas, berarti kejahatan tidak mempengaruhi saya. Orang yang sudah berbuat jahat kepada saya tidak mempengaruhi tindakan saya. Nah, kemudian nanti begini, kita juga bisa melihat lebih lanjut untuk menyebutnya ya, memahami mengapa kita melakukan yang seperti ini. Maksud saya begini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus kan nggak buka konsultasi ya. Tapi kalau difitnah itu sakit Tuhan. Itu rasanya panas di dalam hati. Lalu Tuhan Yesus jawab apa kalau ditanya gitu? Keterangan di dalam teks nggak ada. Kita yang perlu berpikir sendiri, kita yang perlu memperhatikan mengapa Tuhan memberikan peringatan yang seperti ini. Kemudian tadi kita sudah lihat, jangan sampai kejahatan mempengaruhi, menggerakkan, mendorong kita untuk mengatakan atau melakukan yang jahat. Tapi kemudian begini, mengapa orang ini melakukan yang jahat terhadap saya? Kalau saya sebut lagi, kalau ada orang yang memfitnah saya, Bapak Ibu pernah nggak bertanya, kenapa orang itu melakukan yang seperti itu? Perhatikan saja orangnya, nggak usah melakukan penyelidikan khusus, nggak usah. Tapi perhatikan saja, kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang jahat kepada saya, kita bisa memperhatikan mengapa dia melakukan hal yang seperti itu. Dan bisa jadi, setelah kita perhatikan sungguh-sungguh, orang itu bukan orang yang layak untuk dibenci atau disakiti. Tapi jangan-jangan yang kita temukan adalah orang yang layak untuk dikasihani. Biasanya kalau orang mendengar ya tentang fitnah, orang akan mengatakan begini, ya dia memfitnah karena sebenarnya dia iri. Dia iri karena dia sendiri tidak mampu. Nah, perhatikan ungkapan yang biasa kita dengar itu. Jadi orang yang memfitnah bisa jadi karena iri. Orang itu iri karena ingin menjadi seperti saya, tapi tidak mampu.
Orang yang memfitnah itu juga harus berpikir banyak, memikirkan apa yang bisa menjadi materi untuk memfitnah. Dia harus berpikir keras. Belum lagi kalau benar itu didasari oleh iri hati, maka yang kita akan lihat, orang yang iri itu harus berlelah-lelah untuk memperhatikan saya. Karena itu, orang yang iri hati nggak akan tenang hidupnya, dia tidak akan bisa tenang melihat saya, dan itu yang saya maksudkan. Kalau kita memperhatikan orang yang berbuat jahat kepada saya, jangan-jangan dia sendiri adalah orang yang lemah dan layak untuk dikasihani. Nah, sekarang lihat, ini lebih lanjut ya, ke ayat 40. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan jubahmu. Yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang mau meminjam darimu. Nah, ini kalimat yang terakhir ini Bapak Ibu yang seringkali dipahami dengan cara yang berbeda dan orang mengatakan, wah ini berat sekali mengerjakan yang seperti ini. Karena kalau dibiarkan, pasti akan ada banyak orang yang akan meminjam. Dan Bapak Ibu, pengalaman menunjukkan banyak orang yang meminjam. Kalau meminjam sopan sekali. Tapi giliran harus mengembalikan, tiba-tiba dia seperti orang yang hilang ingatan. Hanya untuk satu hal itu hilang ingatannya. Seolah-olah. Nah, kalau levelnya sudah sampai menagih, lebih berat lagi. Yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Ini meminta uang sendiri, seolah-olah seperti pengemis. Itu kalau pengalaman pinjam-meminjam, seringkali seperti itu. Tapi sekarang begini dulu. Lihat ke ayat 40, perhatikan baju dan jubah. Baju dan jubah. Kita tidak bisa menarik kalimat ini ke dalam kehidupan kita sekarang langsung. Apalagi di negara tropis ini. Baju dan jubah itu dua lapis pakaian orang Yahudi ya di zaman dulu. Jadi baju itu maksudnya pakaian dalam, jubah itu pakaian luar, terutama untuk melindungi tubuh di musim dingin. Di malam hari, di musim dingin, ya melindungi badan dari cuaca dingin itu. Kalau ada orang yang mengingini baju, kasih juga kepadanya jubahmu. Wah, ini kalimat yang bisa jadi sangat berat untuk dikerjakan untuk ukuran zaman itu. Tapi bisa jadi juga, ini dibalik, yang berat bukan yang dimintain jubah, yang berat yang minta jubah, yang minta baju maksudnya. Baju diminta, jubah diberikan. Lah, terus dia sendiri pakai apa? Bukan itu yang dipikirkan ya. Bukan itu yang dipikirkan. Orang yang minta jubah di musim minta baju, apalagi ini di musim dingin, berikan jubah sekalian. Jadi yang dipikirkan malah, oh orang ini memerlukan baju, orang ini memerlukan jubah. Sekalian saja, tujuannya untuk apa? Supaya orang ini bisa bertahan terhadap cuaca dingin. Kemudian kalau lihat di ayat 42 tadi, Bapak Ibu, dulu itu memang ya sudah ada orang yang meminjamkan uang dengan menarik bunga. Tetapi pinjaman yang dimaksudkan di ayat 42, ini urusannya bukan melakukan pinjaman secara pribadi untuk modal usaha. Bukan juga meminjam uang ya untuk hal yang ya menjadi kesenangan.
Tetapi begini, ini urusannya soal makan dan minum. Maksudnya begini, orang meminjam bukan untuk modal, bukan untuk membeli barang mewah, tapi untuk apa? Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Dari dulu sudah ada orang kelaparan. Orang-orang kaya di zaman dulu itu punya makanan yang melimpah. Ciri orang kaya di zaman dulu itu adalah kelimpahan makanan. Jadi kalau ya orang kaya, dia punya lumbung untuk menyimpan ini gandum, menyimpan makanan. Kemudian secara fisik, orang yang berkelimpahan, orang yang kaya itu gemuk. Ini bukan body shaming, tapi kalau di zaman dulu, memang itu tandanya orang kaya. Punya kelimpahan makanan, nggak pernah berhemat makanan, dan kemudian akan tampak secara fisik orang kaya itu gemuk. Tunggu dulu. Bapak Ibu pernah dengar nggak Tuhan membuat orang menjadi gemuk? Pernah dengar atau enggak? Belum pernah dengar. Ini sekali lagi, ini untuk berbicara tentang orang yang berkelimpahan makanan. Dan kemudian Tuhan ketika memberikan kelimpahan kepada orang Israel, itu juga menunjukkannya secara fisik orang yang mendapatkan yang diberi makanan oleh Tuhan. Silahkan Bapak Ibu ke kitab Ulangan bab 31. Ulangan 31. Ngapain ngomong gemuk-gemuk ini tadi, karena soal meminjam nggak selalu bicara uang, tapi juga bicara tentang makanan ya. Ulangan bab 31, lihat ayat 20. Sudah ketemu? Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Mereka akan makan dan kenyang, serta menjadi gemuk. Ada di situ. Nah, jangan menolak orang yang mau meminjam darimu. Kalau diperhatikan ini situasi zaman dulu, maka yang harus diingat adalah orang yang mau meminjam itu adalah orang yang berkekurangan, dan yang dipinjam itu adalah yang diperlukan untuk kehidupan mereka. Nah, kemudian kembali lagi kita ke tema pembicaraan kita yang awal, ya. Ketika orang disakiti, bisa muncul keinginan untuk membalas. Tapi kemudian Tuhan mengingatkan, yang harus menentukan perilakumu bukan orang lain yang jahat kepadamu, bukan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, yang harus dilakukan itu adalah biarpun kamu mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang lain, tetaplah kamu melakukan yang baik. Nah, begitu Bapak Ibu. Sampai di sini apakah ada yang perlu ditambahkan keterangan atau yang perlu disampaikan? Silahkan kalau ada. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Ya, Pak Seto, yang Bu Ivan saya mau tanya. Pak Seto, di Matius 5, sebentar, maaf. Aduh, jadi, oh ini dia. Matius 5 ayat 46, Pak Seto. Di situ ditulis apabila ini berkaitan dengan hukum Taurat, ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upah? Bukankah pemungut cukai pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, di sini ada pemungut cukai. Dalam konteks apa muncul pemungut cukai? Sedangkan di perikop sebelumnya itu belum muncul tokoh dalam perikop tertentu, misalnya mengenai pemungut cukai. Apakah Matius sendiri atau yang lain atau umum gitu? Oh ya, nanti dulu Pak. Itu bagian sesudah ini kita akan diskusi. Oh gitu, ya baik. Terima kasih Pak. Ya, tadi saya menyebut kalau minta Tuhan yang membalas, bagaimana? Sekarang Bapak Ibu, begini, kalau bicara tentang hal yang sifatnya biasa muncul dalam pembicaraan, gitu ya, kadang-kadang juga muncul di angan-angan, Bapak Ibu pernah mendengar ungkapan biar Tuhan yang membalas, gitu kan ya? Itu doa atau bukan? Hal yang biasa saja. Bukan. Bukan doa, harapan gitu ya. Bukan, ancaman. Oh, malah ancaman. Nah, sekarang kita lihat ketika saya minta supaya Tuhan membalas. Entah kalimatnya itu biar Tuhan yang membalas, entah kalimatnya itu Tuhan nggak tidur. Tapi kalau diterjemahkan, isi lengkapnya itu begini. Tuhan, orang itu sudah menyakiti saya. Orang itu sudah menyakiti keluarga saya. Tuhan, Engkau adil. Seperti orang itu sudah menyakiti saya Tuhan, buatlah dia juga sakit. Nah, lengkapnya begitu kalimatnya. Nah, kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam diri kita sebenarnya? Saya tetap menginginkan keburukan orang itu, saya ingin kalimat yang lebih keras gitu ya, memberi pelajaran gitu ya. Tapi saya ingin melihat dia sakit. Nah, kemudian begini, saya tidak bicara tentang boleh atau tidak. Tapi kalau kita berbicara sebagai pengikut Tuhan Yesus, bagaimana kita mendoakan supaya orang lain mengalami yang buruk? Nah, sekarang begini saja, Bapak Ibu, silahkan mengingat doa umat yang pernah Bapak Ibu doakan selama Bapak Ibu jadi orang Katolik waktu misa minggu. Tolong ingat-ingat semuanya ya yang bisa diingat. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar dalam doa umat itu kita memohon keburukan untuk orang lain? Nggak ada. Nggak ada. Nanti kalau ada yang buruk, karena umat pasti akan jawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, gitu kan ya. Apapun yang diucapkan lektor, umat akan jawab begitu. Dan ternyata nggak pernah ada doa yang isinya adalah meminta supaya orang yang sudah menyakiti orang ini dan orang itu mengalami hal yang buruk.
Itu yang kita lihat di dalam Alkitab, itu yang kita lihat juga di dalam gereja. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu yang dikerjakan oleh gereja. Kalau kemudian Tuhan memberikan yang buruk kepada orang itu urusan Tuhan. Kita hanya percaya Tuhan adil, sekaligus kita percaya juga tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu punya dampak, punya konsekuensi kan ya. Kalau tidak ada konsekuensi dari sebuah tindakan, kita baru akan mengatakan Tuhan kok enggak adil. Tetapi keadilan Tuhan itu Bapak Ibu tidak selalu kita bisa lihat walaupun kita pengen. Maksudnya lebih jelasnya begini, kalau saya disakiti, itu kan saya pengen juga. Orang yang sudah menyakiti saya itu sakit. Tapi saya pengen lihat. Biarpun orang itu sakit seperti apapun, kalau saya belum lihat, rasanya belum lega. Gitu kan. Ini Bapak Ibu situasi yang bisa muncul di dalam hati kita. Tetapi yang kita perlu perhatikan, yang dikehendaki oleh Tuhan, ya ketika kita meminta sesuatu untuk orang lain, minta bukan yang buruk. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Berdoa supaya apa? Bukan supaya dia celaka. Contoh doa, Bapak Ibu bisa lihat, ini ketika Tuhan Yesus mau disalib itu. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian ingat lagi perkara Tuhan itu adil, Tuhan mengasihi, Tuhan kemudian memberikan ya, atau menunjukkan keadilannya kepada orang-orang itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Begitu. Baik, kalau nggak ada, kita lihat perikop. Saya ada, Pak. Pak, Ya. saya ada tanya, Pak. Ya, silakan. Pak, tadi waktu dibacakan Imamat 19-18, Pak, ya, itu ada kata-kata jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Gitu. Kata-kata sebangsamu itu apa namanya tertuju bahwa kalau hanya sebangsanya saja yang tidak ditaruh dendam, tapi kalau bangsa lain silakan gitu. Karena saya bertanya seperti saat ini kelihatannya kan Israel membalas Hamas kan begitu hebatnya begitu. Apakah itu karena dia selalu berpegang kalau sebangsamu bisa dimaafkan, kalau bukan sebangsamu sikat saja gitu. Kira-kira gimana itu, Pak? Bapak percaya mereka sedang melakukan hukum Taurat? Saya sih melihatnya begitu dia mengartikan Taurat seperti itu. Iya, malah justru saya bertanya, apakah ini entah Perdana Menteri, entah siapapun, itu sedang melakukan hukum Taurat? Yang ada. Ya, maksud saya dia melakukan pemikiran mereka, Pak, sejauh yang dia pikirkan. Yang saya maksudkan begini, Pak. Kalau keluarga saya disakiti, saya sakit dan saya akan membalas. Saya nggak baca Taurat. Itu bisa jadi dorongan untuk membalasnya lebih kuat. Bukan karena apa dengan nggak ada urusannya dengan memahami hukum Taurat malah. Tapi enggak, saya tidak akan mendiskusikan itu. Kita diskusikan yang ada di dalam teks kitab suci ya. Ya. Ya, begini, pergaulan orang Israel di zaman kuno itu sebenarnya nggak gitu luas. Pergaulan dengan bangsa-bangsa lain, ada ekspatriat dan seterusnya, itu bukan sesuatu yang biasa untuk orang Israel di zaman dulu. Jadi hal yang apa ya? Orang Israel tinggal di keluarga Israel, di sebelahnya itu ada keluarga Moab, enggak begitu, enggak biasa.
pergaulan orang Israel dari sisi kemasyarakatan terbatas. Orang Israel tinggal di tanah Israel, tinggal di tanah Israel. Enggak ketemu kita dengan para perantau. Tetapi yang ada adalah, memang ada ya, orang asing bekerja untuk di tanah Israel. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga orang Israel itu tidak boleh jadi budak untuk orang Israel. Jadi kalau ada orang Israel yang jadi budak, wah ini sebenarnya hal yang tidak dibenarkan. Yang benar adalah perlakukan dia sebagai pekerja. Kalau terpaksa jadi budak, akan ada masanya, harus dibebaskan. Pergaulan yang internal, ini Bapak Ibu yang ada di balik perintah, di balik firman atau hukum yang ada di Imamat 19:18 tadi. Nah kemudian, kalau berbicara tentang ini, orang yang mengasihi atau sebaliknya membalas, kalau begitu lebih banyak urusannya dengan soal internal. Terus ngapain ada bangsa di situ? Ingat, mereka satu bangsa, satu umat yang percaya kepada satu Tuhan. Itu tekanannya ada di situ. Bukan pembedaan, bukan nomor satu urusannya pembedaan. Begitu Pak memahaminya. Jadi bukan kemudian ya kalau kita membacanya ini Tauratnya begini, sekarang orang Israel begini, apa enggak kejauhan gitu membacanya begitu. Karena nanti ada cerita, ada hal-hal yang lain dan banyak sekali yang akan jadi aneh kalau dibaca dengan cara seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan untuk dipelajari ya ini tentang ya jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam. Menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsa. Bapak Ibu silahkan bayangkan, Bapak Ibu punya rasa dendam, lalu sering bertemu dengan orang yang membuat Bapak Ibu menaruh dendam itu. Apa yang akan terjadi? Kalau orang Israel itu satu bangsa, berkumpul, ketemu bersama gitu ya, lalu di dalam hati ada rasa dendam, nah, akan ada yang aneh, akan ada bahaya juga di situ. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sekarang silahkan ke ayat 43. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah musuhmu, sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Bapak Ibu, lihat dulu ayat 43. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu kita temukan di Imamat 19:18. Tapi kalimat bencilah musuhmu, itu kita tidak temukan di Perjanjian Lama di kitab manapun. Jadi kalimat itu enggak, kita tidak ketemukan kalimat yang seperti itu. Tapi bisa jadi itu adalah pemahaman umum orang Yahudi kalau membaca keseluruhan ini Perjanjian Lama, lalu ada simpulan sesama dikasihi, musuh dibenci gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu cari bencilah musuhmu di Perjanjian Lama, ya silahkan cari, tapi jangan sedih kalau enggak menemukannya. Tapi musuh akan mendapatkan perlakuan yang berbeda, gitu ya. Nah, aku berkata kepadamu, kasihi musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana mengasihi musuh? Nah, sekarang begini, siapa musuh itu? Orang yang pernah, yang sudah melakukan hal yang buruk, hal yang negatif terhadap saya. Itu musuh. Orang-orang yang memikirkan, merencanakan, dan melakukan sesuatu demi keburukan, demi penderitaan saya. Itu musuh.
Tapi kemudian Yesus mengatakan, kasihi musuhmu. Nah, bagaimana mengasihi musuh? Ingat lagi tentang kasih. Orang yang mengasihi musuh itu sama saja dengan orang yang mengasihi. Orang yang mengasihi itu menginginkan kebaikan orang yang dikasihi. Orang yang mengasihi itu berani berkorban demi kebaikan orang yang dikasihi. Nah, ini masalahnya yang dihadapi adalah orang yang menginginkan penderitaan saya. Bagaimana mungkin saya memikirkan kebaikan orang itu? Sekarang begini, kita lihat hal yang lebih umum ya, supaya kita mengerti ini, supaya lebih sederhana saja. Silakan Bapak Ibu ke kitab Amsal bab 25 ayat 21. Amsal ayat 21. Sudah ketemu? Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Kalau musuhmu lapar, kasih dia minum. Kalau musuhmu itu haus, kalau musuhmu lapar, beri dia makan supaya dia kenyang. Kalau musuhmu itu haus, beri dia minum supaya dia minum dan menjadi puas. Nah, Bapak Ibu, ini kan contoh konkret orang yang ya sederhana lah, yang sederhana untuk mengasihi musuh. Kemudian Bapak Ibu, contoh yang lebih besar, lebih berat gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat dalam kisah Saul dan Daud. Kalau saya hitung itu ada 5 kali Bapak Ibu Saul melakukan usaha untuk membunuh Daud. 5 kali. 5 kali usaha untuk membunuh Daud. Tapi kemudian Daud punya 2 kali kesempatan untuk membalas. Enggak tanggung-tanggung. Saul dalam posisi paling lemah waktu itu. Yang pertama itu Saul sedang di toilet, yang kedua Saul sedang tidur. Nah, kalau Daud mau membalas, Daud bisa melakukannya dengan sangat gampang. Sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya prajurit di zaman itu ya, di zaman itu, kalau dia sedang di toilet atau sedang tidur, sudah pasti dia dalam posisi lemah. Tapi Daud tidak membunuh orang yang sudah 5 kali berusaha membunuhnya. Nah, sekarang kembali ke Matius tadi ya. Kasihi musuhmu. Nah, contoh dari kitab Amsal, dari kehidupan Daud, itu bisa diambil untuk memahami teks ini. Kalau orang yang pernah memikirkan, mengusahakan penderitaanmu itu sekarang menderita, ya tetap saja kamu bantu dia. Tetap saja bantu dia. Tetap tolong dia. Wah, itu berarti harus melawan diri sendiri, sudah pasti. Harus melawan kecenderungan yang ada di dalam diri. Yang ada itu, kalau saya lihat musuh saya menderita, saya akan merasa senang, itu yang wajar, itu yang normal. Bapak Ibu, nggak bisa kita mengatakan itu kan manusiawi. Di balik kata manusiawi seringkali itu wajar sebagai manusia dan itu dikatakan boleh, wajar, pantas, layak. Tapi kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu, kita justru diminta untuk melakukan sesuatu melampaui yang manusiawi itu. Musuh harusnya dibalas. Itu manusiawi. Tapi Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk melakukan yang tidak manusiawi. Orang yang menganiaya itu menginginkan korbannya sakit.
Orang yang menganiaya itu menginginkan orang yang dianiaya itu menderita. Murid Yesus dianiaya. Tuhan Yesus malah minta orang itu untuk mendoakan para penganiaya. Doanya bagaimana? Pasti bukan Tuhan balaslah orang itu. Doanya yaitu seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus tetap mendoakan kebaikan orang yang sudah menganiaya dirinya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan soal sederhana. Saya tidak akan menyangkal bahwa kita harus berjuang kalau mau melakukan yang seperti ini. Tapi kemudian begini, lihat ke ayat 46. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menempatkan Bapa sebagai teladan tindakan mereka. Nah, gini aja deh. Sebenarnya Bapak Ibu juga sudah melakukan yang seperti ini loh ya. Kalau ada orang yang pernah menyakiti Bapak Ibu itu ikut doa lingkungan di rumah Bapak Ibu, snacknya sama atau beda untuk dia? Beda. Dibedakan. Entah alasan apapun, tapi Bapak Ibu nggak akan membedakan. Ini untuk orang yang sudah menyakiti saya, beda. Yang lain minumnya, entah apa, minuman yang paling enak, mau jus, mau wine, yang ini air putih saja. Kalau perlu kopi, pahit, nggak pakai gula, karena saya tahu dia nggak senang kopi pahit. Gitu. Enggak, Bapak Ibu akan melakukan yang sama. Orang itu pernah menyakiti saya, orang itu iri kepada saya atau enggak, tapi kalau datang ke rumah saya untuk berdoa di rumah saya, semua akan saya perlakukan sama. Minimal untuk urusan makanan ini kan ya. Nah, lihat Bapa di surga. Bapa di surga itu ya menerbitkan, Bapak Ibu perhatikan, mataharinya. Jadi yang punya matahari itu Bapa menerbitkannya untuk orang jahat maupun orang yang baik, menurunkan hujan untuk orang benar maupun untuk orang yang nggak benar. Bapak Ibu nggak usah membantah, itu kan soal alam, bukan begitu cara membacanya. Kita melihat, ya benar ini soal ini alam, tapi yang punya, yang berkuasa, yang mencipta itu adalah Bapa. Nah, Bapa mengasihi semua orang. Orang jahat, orang baik, dikasihi semua. Lalu, kalau begitu Bapak Ibu, dengan memperhatikan matahari, dengan melihat hujan, kita bisa mengingat Bapa yang mengasihi itu. Bapak Ibu, yang boleh menikmati indahnya sunrise, itu kan nggak cuma orang baik-baik aja kan ya. Saya di tempat saya mengajar, tempat saya bicara sekarang ini kalau pagi saya menghadap ke timur masih bisa melihat warna merah oranyenya ini matahari terbit. Dan nggak bisa, hanya orang benar, hanya orang baik yang boleh lihat. Semua boleh menikmati matahari Tuhan. Lalu semua orang juga boleh menikmati air hujan. Nggak bisa dikatakan orang yang benar kalau kehujanan nggak sakit. Orang yang jahat kalau kehujanan pasti sakit. Nggak ada kalimat seperti itu. Kalimat seperti ini pun baru saya ucapkan malam hari ini, belum pernah saya ucapkan sebelumnya. Mau orang benar, mau orang jahat, mereka bisa menerima hujan dari Tuhan. Dan Bapak Ibu, hujan di Timur Tengah dengan hujan di Indonesia, di negeri tropis ini beda sekali ya. Di sini hujan bisa jadi gangguan. Tapi hujan di Timur Tengah, apalagi di zaman kuno,
itu sumber air, salah satu sumber air yang sangat serius. Dan Tuhan menyediakan untuk semua. Nah, Bapa di surga mengasihi semua. Kamu ini anak siapa? Gitu ya. Murid-murid Yesus, kamu itu anak siapa? Kamu anak Bapa. Kalau kamu anak Bapa, lakukan yang dilakukan juga oleh Bapa. Teladani perintah Bapa, teladani apa yang dilakukan oleh Bapa. Bapa mengasihi semua, kamu pun juga harus mengasihi semua. Orang baik, orang jahat, kasihi semua. Nah, kemudian begini Bapak Ibu, untuk memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai hal ini, di ayat 46 Tuhan Yesus mengingatkan begini, apabila kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Loh, kok tahu-tahu kok nyebut-nyebut pemungut cukai gitu. Padahal dalam tradisi kita juga tahu Matius juga pemungut cukai. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu perhatikan perbandingan. Kamu dan pemungut cukai. Kamu itu adalah murid-murid Yesus, dan pemungut cukai yang dimaksudkan ya pemungut cukai pada umumnya. Itu di luar pengikut Yesus kalau begitu. Nah, kemudian para pemungut cukai itu dikatakan mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Nah, kemudian ayat 47 senada. Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah hanya memberi salam kepada saudara-saudaranya. Yang bukan saudaranya tidak dikasih salam. Jadi yang kita temukan, yang kita lihat di dalam teks ini, murid Yesus diperlawankan dengan pemungut cukai, murid Yesus diperlawankan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Balik ngomongin pemungut cukai. Pemungut cukai mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kemudian orang-orang yang tidak mengenal Allah memberi salam kepada orang-orang atau saudara-saudara mereka saja. Sekarang, kamu pengen jadi kayak pemungut cukai, kamu pengen jadi kayak orang yang tidak mengenal Allah, atau kamu pengen jadi anak bapakmu di surga. Nah, kalimatnya bisa diungkapkan dengan cara seperti itu. Yang harusnya menjadi pedoman pegangan di dalam kehidupan para murid Yesus, tentu saja apa yang dilakukan oleh Bapa ini. Nah, kemudian kalau mendengar yang seperti ini, orang akan mengatakan ini sulit, ini berat. Sekali lagi Bapak Ibu, yang seperti ini musuh lagi ya. Saya tidak akan menyangkal tentang kesulitan ini. Kalaupun saya bisa berbicara banyak tentang hal ini, bukan berarti saya sudah berhasil, selalu berhasil. Ada di level tertentu kita berhasil gitu ya. Tapi Bapak Ibu begini, saya ambil contoh kesulitan ya. Mana yang membuat saya akan lebih berat marah atau dendamnya? Saya sendiri yang disakiti atau anggota keluarga saya yang disakiti? Mana yang lebih berat? Sama saja. Mosok sama saja. Anggota keluarga yang disakiti Anggota lebih berat. keluarga. Itu bisa jadi tantangan yang lebih serius loh ya. Kalau saya yang disakiti, oke lah saya bisa terima. Tapi kalau anak saya, istri saya, suami saya, orang tua saya yang disakiti, saya nggak akan segera bisa menerima kenyataan yang seperti itu. Dan Itu terus kemudian, gimana tuh, Pak? ya ini masalahnya Terus itu, gimana? masalahnya itu Tuhan Yesus nggak buka konsultasi.
Jadi kita sendiri yang harus berpikir, menggunakan akal budi kita untuk mengerti. Jadi Tuhan Yesus hanya memberikan prinsip gitu ya. Prinsipnya apa? Jangan balas dendam, kasihi musuhmu. Udah. Susah Tuhan. Tuhan Yesus akan jawab apa kalau ditanya begitu. Ya, pikir aja sendiri gitu ya. Nah, ini yang kita perlu perhatikan, ini yang kita perlu pertimbangkan menghadapi situasi yang seperti ini. Bagaimana apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini dapat kita kerjakan. Nah, sekarang begini, dengan melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tadi ya, yang menentukan tindakan saya itu harusnya Tuhan atau musuh saya. Nah, itu kalimatnya lebih gampang. Jadi yang harus menentukan tindakan saya itu Tuhan saya atau musuh saya? Jawabannya sederhana kan? Nah, dendam, marah itu munculnya di dalam hati. Dan Bapak Ibu sekarang begini, kalau Bapak Ibu pernah sedih, pernah marah, bagaimana Bapak Ibu menenangkan diri? Mengaktifkan otak kan? Jadi maksudnya mengaktifkan otak itu begini. Saya jengkel, saya marah kepada seseorang. Tapi kemudian saya berpikir, kalau saya membalas dendam, nanti saya bisa masuk penjara, dan kalau saya masuk penjara, keluarga saya lebih repot. Nah, itu aktivitas otak, bukan aktivitas hati. Kalau mengikuti apa yang ada di dalam hati ketika dendam, orang akan melakukannya begitu saja. Setelah balas dendam, puas. Resiko belakangan, nggak dipikirkan. Nah, itu kan itu hal yang sering, yang biasa dilakukan. Coba misalnya Bapak Ibu saking marahnya kepada anak, kepada suami, kepada istri, terus mukul gitu. Apalagi mukulnya di depan orang banyak. Kalau sampai itu terjadi, emosi, marah di depan orang banyak, lalu entah istri, entah anak, entah suami dipukul di hadapan orang lain, Bapak Ibu, kalau tidak waspada, orang ikuti emosi saja, lalu ada dampaknya loh ya. Suamiku, istriku, anakku, ini aku permalukan di depan orang banyak jadinya. Nah, yang mengerjakan itu Bapak Ibu, itu pikiran. Nah, sekarang lihat, yang harusnya menentukan hidup saya mau perbuatan saya, itu Tuhan saya atau musuh saya. Yang harusnya menentukan hidup saya jelas Tuhan. Kalau begitu, tidak boleh saya memilih musuh saya menjadi pedoman untuk bertindak. Kalau saya disakiti, maka saya akan menyakiti. Berarti orang lain yang menentukan hidup saya. Tapi kalau saya disakiti, Tuhan yang harus menentukan hidup saya. Apa yang harus kamu lakukan? Doakan dia. Minta supaya orang itu tidak menyakiti lagi, supaya orang itu sadar, jadi baik, dan seterusnya. Itu yang kita bisa lihat di dalam perikop. Nah, sekarang yang di ayat 45 sampai dengan 48, kita diajak untuk memikirkan yang lain lagi tentang hal ini. Yang harus kamu teladan itu Bapamu di surga, pemungut cukai, atau orang yang tidak mengenal Allah. Jawabannya sama. Jawabannya sama. Ya, Bapa yang harus jadi teladan saya. Bapa yang harus jadi pedoman hidup saya. Nah, kemudian orang-orang yang nggak benar, yang disebut di sini ya tidak mengenal Allah, para pemungut cukai, jangan sampai itu jadi teladan, contoh dari kehidupan saya atau perilaku saya. Nah, dengan cara seperti ini kita belajar bagaimana mengendalikan diri ketika ya muncul rasa dendam di dalam hati itu. Sulit. Kalau Bapak Ibu mengerjakan semuanya sendirian dan merasa harus berjuang sendirian, ya nggak bisa disangkal, sulit. Tetapi ketika kita mengalami yang seperti ini,
Bapak Ibu, Tuhan menyertai, dan Tuhan akan bukan hanya menyertai, ya, memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan apa yang dikehendaki. Bapak Ibu, ini saya beri contoh, tapi contohnya ekstrim. Contohnya ekstrim, ya. Saya difitnah, nama baik saya dijelekan di mana-mana oleh seseorang. Lalu ada orang yang mau menyakiti orang yang memfitnah saya. Ada orang yang mau mukulin orang yang memfitnah saya. Orang itu minta izin kepada saya. Saya mau pukuli orang itu karena begini, gitu. Kalau saya ngikuti dendam saya, apa yang akan saya lakukan? Pura-pura nggak tahu? Ya silahkan, tapi jangan pas saya di rumah, bisa gitu. Terserah, tapi saya nggak mau tahu. Ujungnya sama kan? Orang itu akan dipukuli. Tapi kemudian, ya, yang nyatanya saya lakukan, tetap saja saya mengatakan jangan. Saya nggak akan setuju kamu melakukan itu. Nanti jangan-jangan kamu yang malah berantem sama saya kalau kamu lakukan yang seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bukan apa menyebut ini bukan ide saya, bukan pendapat saya, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk berusaha memahami yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan tidak mengatakan Tuhan memberi perintah yang mustahil gitu. Nah, sekarang begini, untuk kita mengingat Bapak Ibu tolong membuka surat Roma. Roma, ingatnya gampang ini. Roma bab 5 ayat 5. Roma bab 5 ayat 5. Apa yang dikatakan di situ? Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Dia, Roh Kudus ini, mencurahkan kasih ke dalam hati kita, sehingga kita sanggup, mampu untuk mengasihi. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi Roh Kudus membuat kita sanggup untuk melakukan yang dikehendaki oleh Bapa, mengasihi. Dan apa yang baru saja kita lihat, ini urusannya juga tentang mengasihi, kan? Jadi di samping kita menggunakan kesadaran, menggunakan pikiran kita, kemudian kita juga nggak boleh lupa, Roh Kudus menolong kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Nah, di akhir perikop Tuhan Yesus mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Tapi menjadi sempurna seperti Bapa, ini kan jelas hal yang mustahil bagi kita. Bagaimana manusia menjadi sempurna? Sempurna sebagai manusia saja hal yang luar biasa. Ini sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Tentu ini hal yang lebih sulit lagi. Tapi kemudian begini saja, Bapak Ibu, lihat saja Bapa dalam perikop ini. Lihat saja Bapa dalam perikop ini. Dan kemudian lihat juga bagaimana menjadi anak-anak Bapa.
mengasihi semua, termasuk orang-orang yang menginginkan penderitaan saya. Gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya begini, batasnya untuk mengasihi itu seperti apa? Jawabannya enggak ada. Seberapapun banyaknya, hebatnya kita mengasihi, enggak ketemu kita dengan batas. Sebenarnya batasnya sih ada. Sampai bisa mengasihi seperti Yesus. Menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kalau itu sudah terjadi, kalau itu sudah dilakukan, selesai. Enggak ada lagi yang bisa dilakukan. Orang sudah mati kok. Nah, kemudian sekarang begini, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat yang enggak ada di dalam kitab suci, tetapi kemudian kita berpikir lebih lanjut tentang hal yang seperti ini ya. Saya tidak bisa bicara tentang ya level musuh-musuh itu ya. Ada musuh yang sederhana, ada musuh yang sangat serius dan seterusnya. Ada musuh yang sekali memusuhi, kemudian kita lakukan yang baik, lalu orang itu sadar, lalu jadi beneran baik kepada kita. Tapi ada juga yang orang ini apa sih yang dia mau? Usahanya untuk menyakiti saya kok kayaknya nggak habis-habis. Pernah ketemu musuh level kayak gini apa enggak? Ini bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, tapi belasan tahun berusaha untuk menyakiti saya. Tapi saya kok nggak sakit-sakit. Makanya usahanya nggak berhenti-berhenti. Kayaknya baru mau berhenti setelah saya mati. Pernah ketemu musuh level kayak gini? Ini berbahagialah kalau pernah ketemu. Karena nggak semua orang punya kesempatan menghadapi yang seperti itu. Bukan berbahagia karena senang punya musuh, bukan begitu. Nggak semua punya kesempatan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki Tuhan ini di level yang berat, di level yang sulit. Yang sekali lagi bisa orang menginginkan kematian, bisa orang menginginkan penderitaan orang lain. Tapi bisa juga karena usahanya nggak langsung berhasil, ya saya pengen orang itu menderita panjang. Itu ada musuh yang seperti itu. Nah, kemudian begini, hal yang masih tetap sama seperti yang sudah saya sampaikan, amati saja orang itu dulu, amati sungguh-sungguh. Amati orang itu. Mengamati bagaimana? Ketika ada orang yang mau menyakiti saya, pertanyaannya, orang itu sebenarnya orang yang bahagia apa enggak? Kalau ada orang yang berbahagia tapi menginginkan penderitaan orang lain, itu ada yang aneh di situ. Ada orang yang hidup tenang-tenang, berbahagia sungguh-sungguh dengan keluarganya, tapi memikirkan penderitaan orang lain, memikirkan bagaimana orang lain menderita. Ada yang aneh di situ. Terutama orang seperti itu tidak akan berbahagia dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian memang penderitaannya seperti apa yang dialami? Enggak tahu. Tapi Bapak Ibu yang pernah mengalami mungkin tahu kesulitan penderitaan orang itu sampai dia menginginkan penderitaan saya gitu. Tidak semua orang bisa tahu, tapi bisa jadi kalau saya yang menghadapi saya akan tahu. Nah, kemudian begini, kalau orang itu ingin menyakiti saya sampai bertahun-tahun, berarti dia menderitanya, dia sendiri menderitanya, tidak bahagianya sebenarnya juga bertahun-tahun. Kalau orang mau menyakiti itu pakai biaya apa enggak? Pakai usaha apa enggak? Pakai tenaga apa enggak? Ada resikonya enggak? Semua diperlukan. Orang yang menyakiti saya perlu biaya. Orang yang mau menyakiti saya perlu tenaga. Dan orang bisa menghabiskan waktu, pikiran untuk memikirkan penderitaan saya, gitu kan. Orang yang kayak gitu, itu orang yang kelelahan. Sudah orang itu nggak bahagia, meluangkan, menghabiskan uang, tenaga, waktu, lama lagi. Gitu.
itu jadinya bukan orang yang layak untuk dibenci, dibalas apalagi. Itu layaknya memang dikasihani. Perkara kemudian Tuhan yang adil menghentikan dia dengan cara Tuhan sendiri, itu bukan urusan saya. Tetapi yang menjadi penting adalah hati saya, diri saya tidak ikut menjadi jahat karena orang itu berbuat jahat kepada saya. Itu yang kita lihat di dalam berdasarkan apa yang ada di dalam teks, dan kemudian Bapak Ibu silahkan mengamati, memperhatikan sendiri. Bisa jadi yang saya omongkan agak berbeda dengan yang Bapak Ibu alami, tetapi ya silahkan lihat sendiri. Orang-orang yang pernah menyakiti saya itu, lihat, bukan orang yang pantas untuk disakiti, bukan orang yang pantas untuk dibenci, jangan-jangan orang yang pantas untuk dikasihani dan didoakan. Nah, Bapak Ibu sampai di sini, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ada di inbox Pak Seto. Ya, Pertanyaan di inbox. Chatting di chat. Kok enggak ada ada. sih, hilang Saya aja. sudah jawab Enggak tadi ada. yang satu. Udah jawab ya? Oke. Makasih. Ya, Bu. Baik, kalau tidak ada, begini. Boleh Bapak bertanya, Ibu. Pak Seto? Ada yang mau Oh, tanya Pak iya, Seto? silahkan. Masih Silahkan. ada. Selamat malam, Bu Ipon dan Pak Seto. Terima kasih. Saya Pak Yosep dari Paroki Selipi. Mungkin pertanyaan saya banyak berkaitan dengan pelajaran minggu lalu, yaitu mengenai hukum utama kasih. Mungkin antara lain dari Yohanes 3:16 dan di Yohanes 3:17 ada pernyataan juga bahwa Allah tidak akan menghakimi. Kemudian dibahas juga mengenai pengadilan terakhir, mengenai domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau dilihat sepintas lalu, kedua isu ini kan sepertinya agak kontradiksi begitu. Bagaimana kita sebagai umat bisa memahami kedua situasi ini di dalam perjalanan keimanan kita begitu, Pak Seto. Terima kasih. Antara Allah yang adil dan menghukum dengan perintah untuk mengasihi. Itu yang dimaksudkan, Pak? Betul, Pak. Ya. Begini. Ini pertanyaannya jadinya, apakah keadilan itu bertentangan dengan kasih? Apakah kasih bertentangan dengan keadilan? Nah, kalau membaca yang pengadilan terakhir, Bapak Ibu, yang tolong diperhatikan dan yang memang itu mau diajarkan itu adalah bukan besok akan terjadi apa, tetapi sekarang harus bagaimana. Itu yang mau diajarkan di dalam perikop itu. Jadi bukan ngomongin besok akan terjadi apa, tapi dalam perikop itu Tuhan Yesus mengajarkan sekarang kamu harus bagaimana. Kalau melihat yang seperti ini tidak ada pertentangan. Jadi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sekarang kamu harus bagaimana? Aku hadir dalam diri orang-orang yang lemah. Aku hadir dalam diri orang-orang yang miskin. Kalau kamu mau mengasihi aku, tolong saudara-saudara. Nah, jelas kalau di sini tidak ada pertentangan. Pertentangan itu muncul ketika orang membaca pengadilan perikop itu sebagai pengadilan. Aku datang bukan untuk menghakimi, aku datang untuk menyelamatkan. Itu yang Yohanes bab 3 ayat 17 ya, Pak. Nah, kemudian Ya, begini. Pak. Ya, Pak. Ya, kemudian ini begini. Nanti kalau dilihat lebih lanjut Injil Yohanes, Bapak Ibu kan bisa menemukan pemahaman yang lebih luas ya. Tuhan memang mau datang menyelamatkan ya. Tapi apakah Tuhan pernah memaksa orang untuk menerima keselamatan?
Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu memang diberikan oleh Tuhan. Tetapi keselamatan itu mengandaikan manusianya aktif. Bukan orangnya, manusianya nggak ngapa-ngapain, terserah mau apa, dan kemudian nanti akan selamat. Nah, yang bab 3 ayat 16 yang harus diperhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau mau menerima keselamatan, percayalah kepada Tuhan, dan kepercayaan itu ungkapkan di dalam tindakan. Tindakan yang mana? Mengasihi sesama. Nah, percaya. Jadi manusia juga harus aktif untuk percaya, untuk menerima keselamatan itu. Nah, kalau ini sekarang pertanyaan yang awal tadi. Kalau orang atau manusia berlaku adil terhadap sesama, itu tidak sama dengan dia tidak mengasihi. Nah, Bapak Ibu sendiri berlaku adil di dalam rumah apa enggak? Ya, ada adilnya, ada enggaknya lah. Tapi ngomong yang adilnya ya. Atau di dalam masyarakat, orang yang baik dan orang yang jahat sama-sama dibiarkan. Enggak ada hukuman untuk orang jahat. Lalu kita akan menemukan jadi nggak ada gunanya jadi orang baik, biasa aja jadi orang jahat. Padahal kita semua belajar setiap tindakan nggak usah ngomongin hukuman, nggak usah ngomongin ganjaran, akan ada konsekuensinya. Setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Bapak Ibu dari kecil diajari untuk tidak sombong kan? Karena apa? Orang yang sombong nggak akan punya teman. Itu kan konsekuensi. Kesombongan membuat orang tidak punya teman. Nah, kalau orang hidup di dunia tidak mengasihi Tuhan, kalau orang selama hidup di dunia tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, setelah dia mati, ya jangan harap akan ikut Tuhan. Manusia hidup di dunia dengan jiwa dan raga. Selama hidup di dunia, ya, orang yang percaya kepada Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, menjalani hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Ketika manusia mati, raganya saja yang mati, jiwanya akan terus bersama dengan Tuhan. Kalau selama hidup di dunia, nggak kenal Tuhan, nggak peduli Tuhan, bahkan menolak Tuhan, raga mati, terus jiwanya mau ikut Tuhan. Tidak akan bisa diterima yang seperti itu. Di situ Pak letak memahaminya. Jadi yang pertama pengadilan perikop tentang kambing dan domba itu mengajarkan sekarang harus berbuat apa. Kemudian yang kedua itu mengajarkan tindakan mendatangkan konsekuensi, dan konsekuensinya tidak terbatas hanya pada hidup dunia sekarang. Begitu Pak. Terima kasih Pak Seto. Ya. Baik, Bapak Ibu, cukup ya untuk malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Kembali ke Bu Ivon, silahkan. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti pengajaran pada malam hari ini. Dan kita akan jumpa di sesi yang terakhir dengan judul mengampuni dan mengampuni tidak menyesatkan. Oke Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat malam, dan nanti akan ditutup doanya oleh Bapak Agus. Silakan Pak Agus. Pak Agus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita menutup pengajaran kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, kami bersyukur selama 1,5 jam ini kami mendapat pengajaran bersama, belajar bersama bagaimana mengasihi dengan cara mengampuni musuh, dan semuanya ini kami peroleh dengan penuh sukacita untuk kami lakukan dengan bimbingan-Mu. Sekarang kami akan berpisah, dan kiranya perpisahan ini akan menjadikan bekal buat kami untuk kami selalu rindu atau pengajaran-pengajaran selanjutnya yang diberikan oleh tim KPKS Hieronymus.
Terima kasih kepada mereka yang telah memberikan kami semuanya ini. Terima kasih kepada Pak Seto. Sekarang mari kita bersama undur diri untuk kami nantikan pada pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kemudian pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sekarang selalu dan sepanjang segala Amin. abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Makasih. Terima Pak kasih Agus. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih Pak Seto. Terima kasih. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ipon. Terima kasih Pak Bu. Seto, Terima terima kasih Bu kasih. Ivon, terima kasih